Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat apapun situasi hidupmu. Hari ini kita akan kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dulu dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dalam rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kata celakalah yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus begitu mencintai semua orang, termasuk orang Farisi. Maka kehadiran Yesus hendaknya mau mengajak mereka agar mereka itu mau bertobat untuk mengubah hidupnya, agar hidup mereka sesuai dengan perintah Allah. Mereka kadang hidup semaunya, hanya melihat kelemahan orang lain, hanya membersihkan bagian luar tanpa membersihkan bagian dalam. Itu yang tidak dikehendaki Yesus. Yesus menghendaki agar bersih baik dalam maupun luar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kata celakalah hari ini bukan berarti Yesus mengutuk mereka. Yesus begitu sedih melihat kedegilan hati orang-orang Farisi. Apakah kita termasuk golongan-golongan orang Farisi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang agar hidup dipimpin oleh Roh, agar kita termasuk golongan orang-orang yang diberkati, bukan orang-orang yang termasuk dalam golongan orang celaka. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan bahwa setiap orang dipanggil untuk saling membantu meraih kebenaran hidup, saling mendukung satu sama lain, bukan melihat kelemahan orang lain. Bagaimana dengan Anda? Kita berjuang untuk mengubah hidup kita dari keluarga kita masing-masing. Jangan sampai suami hanya bisa melihat kelemahan istri, istri hanya bisa melihat kelemahan suami, anak-anak hanya bisa melihat kelemahan orang tua. Tapi bagaimana kita berjuang untuk menjadi teladan bagi mereka, agar secara perlahan-lahan mereka juga mampu mengubah hidup mereka. Jangan terus menjudge, tapi rangkulah mereka dengan kasih dan doa-doamu. Saya sangat yakin kuasa Allah akan bekerja untuk memperbaharui hidup mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Kita berjuang dalam hidup ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, pribadi-pribadi yang membawa keselamatan bagi orang lain, bukan sebaliknya. Maka kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita berjuang agar kita mampu mengubah hidup kita, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Berbahagialah Anda, bukan menjadi pribadi yang celaka yang datang dari mulut Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita, maka Tuhan menghendaki agar kita hidup sesuai dengan perintah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka, agar mereka lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Berkati juga para pemimpin agama kami masing-masing, agar mereka juga boleh menjadi suri teladan bagi kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami bukan orang yang sempurna, tapi kami yakin berkat kuat kuasa-Mu, kami mampu mengubah hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.